Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah itu sampai saat ini kita kaum muslimin masih menyempatkan diri untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Insya Allah dengan ibadah yang kita laksanakan akan semakin meningkatkan keimanan dan keislaman kita, sehingga kita menjadi umat Islam yang bertakwa dan sekaligus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat beribadah kepadanya. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, manusia terlahir ke permukaan bumi ini pada hakikatnya semua baik dan tidak ada yang tidak baik. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemudian manusia juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran penciptaannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Diciptakan dalam keadaan suci, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan bisa kita saksikan sekarang ini manusia merupakan makhluk terbaik di permukaan bumi ini dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Dan kita menganut agama Islam yang kita cintai ini merupakan agama yang sempurna, agama yang baik. Tapi sudahkah penganut Islam ini menjadi umat Islam yang baik? Tentu perlu kita pertanyakan kembali. Dan kalau Islam agama yang sempurna, Islam agama yang baik, Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya umatnya juga menjadi umat yang terbaik. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang diberikan, yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Tapi umat terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tentu dia memerintahkan orang berbuat baik, berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah. Diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan bahkan pada mulanya manusia diciptakan dalam bentuk yang suci. Dan tidak cukup itu, Allah juga menyebutkan bahwa manusia diciptakan di permukaan bumi ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah ingin menciptakan manusia di permukaan bumi ini sebagai khalifah, maka pada saat itu malaikat protes.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa diciptakan manusia? Nanti mereka akan berbuat keributan, kerusakan, dan bahkan saling tumpah menumpahkan darah sesama mereka. Dan itu pun sekarang terbukti banyak manusia yang saling tumpah menumpahkan darah di permukaan bumi ini. Banyak terjadi peperangan, banyak terjadi perampokan, banyak terjadi pembunuhan, kadang-kadang dikarenakan hal yang sangat kecil. Maka terbukti perbicaraan malaikat atau bantahan malaikat pada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah akan menciptakan manusia sebagai pemimpin di permukaan bumi ini. Makanya malaikat berkata, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sementara kami, kata para malaikat, hanya memujimu, membesarkanmu, mensucikanmu. Tapi apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui. Allah maha tahu dari segala apa yang ada di permukaan bumi ini beserta semua isi-isinya, termasuk makhluknya berupa manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Karena semua ini merupakan ciptaan Allah. Bahkan sesuatu yang akan terjadi pada manusia jauh-jauh hari Allah sudah menentukan dalam takdirnya, tinggal manusia hanya menjalankan saja. Kita mendapatkan musibah, sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada catatan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mengalami musibah pada hari itu. Kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah pada saat itu. Sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjalankannya sehingga sampai pada takdir Allah tersebut. Oleh karena itu kita umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu juga kita beriman kepada ketentuan, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Manusia dilahirkan ke permukaan bumi ini dalam keadaan suci, diberikan bentuk yang sebaik-baiknya, dan bahkan ditugaskan sebagai pemimpin di permukaan bumi ini. Dan bahkan dalam hadis juga disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, kata Rasulullah, tapi setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinanmu. Lengkaplah sudah manusia itu, sudahlah diciptakan dalam bentuk yang suci, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan ditugaskan oleh Allah sebagai pemimpin. Dan bahkan Rasulullah juga mengatakan manusia sebagai pemimpin. Lalu apa yang terjadi sekarang? Kadangkala sebahagian manusia tidak bisa memimpin dirinya sendiri sehingga kebablasan, lalu ia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai pemimpin, termasuk pemimpin dirinya, pemimpin keluarganya, dan bahkan pemimpin masyarakatnya. Kalau dia jadi pemimpin yang baik, insya Allah manusia itu sesuai dengan kodratnya bahwa pada mulanya manusia itu baik. Tapi apabila memimpinnya salah, bertentangan dengan ajaran Islam, maka kodrat manusia itu akan menyimpang kepada orang yang menjadi tidak baik, yang semulanya diciptakan Allah sangat baik. Baik dari segi bentuk, baik dari segi kelengkapannya. Karena manusia ini dilengkapi dengan akal, pikiran, nafsu, dan hati. Apabila akal, pikiran, nafsu, dan hati yang ada pada diri manusia itu sejalan, insya Allah manusia itu bisa berjalan di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila apa yang ada dalam pikirannya, apa yang harus ditetapkan dalam hatinya lalu dikalahkan oleh nafsunya, maka manusia itu akan menempuh jalan yang sesat, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau memang benar manusia itu suci, manusia itu bentuknya terbaik, manusia itu sebagai pemimpin, sebagai khalifah di permukaan bumi ini, lalu kenapa masih banyak terjadi hal-hal yang tidak kita ingini dan tidak sesuai dengan ajaran Islam di permukaan bumi ini? Kenapa masih banyak terjadi perampokan, penodongan, penipuan, pengambilan hak orang lain yang bukan haknya, dan melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan agama? Dan masih banyak juga manusia yang tidak melaksanakan kewajibannya, khususnya umat Islam. Sebagai kewajiban umat Islam yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang melanggarnya. Kenapa bisa seperti itu? Jawaban yang pertama, karena masalah iman. Kalau manusia di permukaan bumi ini, terutama umat Islam, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang dilakukannya pasti baik.
sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bertentangan sedikit pun. Tapi karena imannya semakin lama semakin menipis, maka yang dilakukan manusia itu kecenderungannya ke arah yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jalan yang harus kita tempuh adalah meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yakin dan percaya semuanya terjadi atas kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bahkan Allah apabila menghendaki sesuatu cukup berkata kun. Sebutkan dalam surah Yasin, idza arada syai'a ayyaqula lahu kum fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, maka cukup berkata jadilah, maka jadilah ia. Dan keimanan itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita yakin semua terjadi atas kehendak Allah. Dan kita yakin semua yang kita lakukan dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin semua yang kita lakukan dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita menjadi umat Islam yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang tidak yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui, maka dia akan melakukan sesuatu seolah-olah tidak ada yang melihatnya, seolah-olah tidak ada yang mengetahuinya, dan bahkan seolah-olah tidak ada yang tahu apa yang dilakukan di permukaan bumi ini. Dan kadangkala yang dilakukan itu salah, tapi karena menurutnya Allah tidak melihat, dan itu mengandung unsur dosa. Oleh karena itu dilakukanlah perbuatan salah itu yang membuat imannya lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin semua manusia yang diciptakan dalam keadaan suci, yang diciptakan dalam bentuk yang baik, lalu diciptakan menjadi pemimpin di permukaan bumi ini, maka kita harus benahi keimanan kita, keyakinan kita kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar beriman, tidak mungkin kita akan memakan harta anak yatim. Kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan mencelakai orang. Kalau kita memang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita melanggar ketentuan Allah. Tidak mungkin kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan larangannya. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kunci dari manusia yang baik itu yang pertama terletak pada imannya. Kalau imannya kuat dan mantap, insya Allah perbuatan jahat, perbuatan buruk, pelanggaran terhadap ketentuan Allah tidak akan dia lakukan. Pertama iman. Lalu yang kedua, supaya bisa manusia itu mempertahankan dia sebagai manusia yang baik, sebagai manusia yang suci, maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang mengandung unsur dosa, karena manusia sudah mulai banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kemudian dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak dekat? Allah sendiri menyebutkan dalam firman-Nya, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila ditanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Allah berkata dekat kepada hamba-hambanya. Kenapa kita tidak mendekatkan diri kepada Allah? Kalau Allah merasa dekat, mengatakan dekat dengan hambanya, lalu kita sebagai hamba menjauh dari Allah dengan tidak taat kepadanya, mana mungkin bersatu? Mana mungkin doa kita akan dikabulkan? Mana mungkin kita menjadi umat Islam yang terbaik? Oleh karena itu, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan taat beribadah kepadanya. Laksanakan semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi umat Islam yang taat, sehingga kita dekat dengan Allah, dan insya Allah doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk merealisasikan semua itu, kita bekali diri kita dengan iman, dengan ilmu dan amal. Karena umat Islam yang beriman kemudian diperkuat imannya dengan ilmu dan dilaksanakan semua itu dengan amal, insya Allah dia akan menjadi kuntum khaira ummah.
kamu adalah sebaik-baik umat seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Supaya menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, perintahkan orang berbuat baik. Tapi sebelum memerintahkan orang berbuat baik, tentu kita harus perintahkan dulu diri kita berbuat baik. Semoga kita berhasil memerintahkan orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang berbuat mungkar, cegah dulu diri kita berbuat mungkar supaya kita bisa mencegah diri orang lain untuk berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Insyaallah dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertahankan asal muasal kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dan insyaallah kita menjadi umat terbaik yang bisa memimpin dunia ini ke arah yang lebih baik. Semoga kita mendapat barakah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.